untuk melihat bagaimana arah dari pergerakan saham-saham yang berhubungan dengan interest rate. Nah, terutama yang paling sensitif terhadap interest rate ya saham-saham teknologi. Jadi bursa indeks malam ini Nasdaq-nya itu bakal volatil tuh buat kalian pemain-pemain forex yang suka main indeks gitu ya. Kripto, kemudian Nasdaq itu bakal cukup volatil malam ini. Jadi target range untuk Fed rate itu di 5,25 sampai 5,5 di November. Jadi kalau seandainya FOMC malam ini itu punya nada yang baik, jadi sekedar asumsi saja itu bisa ngegerakin market. Itu maka ini jadi penentu arah secara nggak langsung untuk saham-saham seperti Arto, BPYB, dan saham-saham teknologi lainnya. Nah, kemudian reminder di tanggal 8 Desember, artinya hari Jumat minggu depan itu akan ada data non-farm payroll yang dimana sebelumnya itu udah drop cukup dalam, makanya teknologi tuh bisa lumayan kenceng tuh dari 297 ke 150 itu kan drop lumayan dalam. Nah nanti ya konsensusnya tuh 175 ya naik sedikit, tapi kalau ternyata di bawah itu maka Arto, Goto itu segala macam tuh bisa lebih kenceng lagi. Sentimennya sementara seperti itu, dan ini juga yang menjadi landasan kripto kenapa bisa kenceng selain dari halving yang akan diberlakukan tahun depan, itu satu. Nah, kedua, kita lihat indeks yang posisinya tepat banget di resist 7100. Nah, kabar baiknya ya hari ini tuh ada rejection di bawah. Jadi saya lihat sih indeks, kalau kalian ingat ya live kita sama Sukor terakhir kali ya. Masih pada ingat gak live sama Sukor itu 7200 target indeks Desember. Masih pada ingat gak sih waktu itu live sama Bro Daniel Wiguna? Jadi in my view ya 7000 bakal ketahan, bakal jadi support untuk IHSG. Lalu kita ke 7200. Nah, ke 7200 this time ya penentu di November. Bisa aja kita ke 7200-nya tuh belum tentu pakai banking loh. Bisa aja pakai tech, bisa aja pakai Goto. Nah, jadi agak sedikit pemilihan sektor tuh jadi salah satu jadi penentuan tuh untuk bulan Desember. Nah, ini kan yang kita bahas yang hot dulu lah ya. Pertama aman deh. You guys tuh suka ngomongin aman. Aman hari ini close-nya low banget. Hari ini tuh ada yang nampung tuh CC tuh 6100, tapi I don't care sama yang nampung. To be honest, ini yang nampung 6152. Kalian hitung aja loss-nya berapa. Ini kenapa AKBK masih keluar? Menurutku kemarin itu asing keluarnya tuh belum habis. Nah, biasanya kalau ada satu hari nggak selesai, nah itu ada toleransi lah besoknya gitu. Jadi hari ini tuh masih outflow. Kemarin kan harusnya inflow MSCI ya. Coba kita lihat ya. Kemarin 30. Iya. Jadi kemarin itu foreign masuk. Nah, hari ini foreign keluar. Nah, biasanya saya bingung sih kenapa. Harusnya sellernya nggak sekuat ini. Apakah ini CC yang kemarin keluar hari ini malah masuk? Menurut saya sih nggak begitu valid lah ya. Jadi data broksum aman aku nggak suka, karena bisa jadi ya sekedar tukar broker atau something yang pasti logik ya. Ini sorry to say nih, gue bisa juga salah. Nih, kalian tahu ada MR begitu IPO, begitu dia masuk MSCI di sini dengan nilai sebesar 1 triliun inflow dan lokalannya keluar 1 triliun, selanjutnya ada MR ke sini. Di sini masuk MSCI, keluar 1 triliun, selanjutnya ada MR di sini. Nah, selanjutnya aman, nilai keluarnya jauh lebih besar. Nilai keluarnya 3 triliun di sini. Nah, selanjutnya kemana? So, sorry to say, kalau ditanya bow, ditanya support, ditanya nangkep di berapa, saya nggak mau. Oke?
Waduh, Mas Bekti nih, ampun dah. Sage Winstock, wah kayaknya seru nih kalau ada Mas Bekti nih. Yuk kita lihat Sage yuk. Ampun 50. Ah, ini bercanda Mas nih. Kemudian start. Aduh, ampun juga dah. Tapi lucu ya, hari ini ada yang nampung loh. 3,4 bio HDZP. Lumayan sih. Udah mengarah ke bottom. Mas Bekti ini turun gunung lagi nih. Habis itu Win R. Gocap, aduh ampun dah Mas Bekti. Gak bisa aku bahas dah ini kalau ini. Nah, oke. Lalu kita coba lihat Arto hari ini. Kenapa Arto bisa ke 3.500? Karena roughly speaking ya, setelah inflow MSCI ada lagi yang nangkep gitu. Jadi saat ini ya Arto tuh posisinya riskan. Kenapa? Karena kalian lihat di sini kan resist banget nih. Nah, lalu hari ini tuh di closingan 2.900, gedenya di over. Nah, kalau kita lihat bid overnya, coba lihat. Arto. Sellernya tuh DX pasang banyak banget di closing. Kemudian ada YP, ada XA, ada MG. Nah, jadi seller di closing itu ada berapa banyak? Gimana cara lihat bid over ya? Kemarin ada yang ngajarin aku lupa. Guys, gimana guys? Ada yang tahu nggak? Cara lihat bid over di Stockbit gimana? Tanya yuk. Cara hilanginnya gimana sih? Nah, kita mulai dari awal lah. Sorry ya, sebentar ya. Sorry. Sorry sebentar. Nah, gimana sebelah kanan IHSG-nya ganti? Watchlist. Ini ya? Oke. Nah, ini kan ada 6.000 lot, kemudian 11.000 lot nih mau dijual nih. Jadi menurutku ya besok tuh hari Senin mestinya ya kita tergantung dari Powell ya. Jadi kalau speech Powell malam ini bagus, ya bisa aja langsung break nih 35. Habis break 35 nyentuh resist lagi 3.700-an. Habis itu koreksi. Nah, cuman kalau mau nangkap Arto, sebenarnya Arto sehatnya tuh koreksi dulu, lalu baru terbang. Kemarin kan ingat ya kita di live kan saya ada bilang 3.500 ya. Nah, kalau 3.500 lewat, nah itu tuh jadi double bottomnya lumayan gede. Jadi Arto bukan nggak mungkin bisa ke, tapi ini ya mungkin onloknya panjang lah tahun depan atau yang pasti nggak di bulan ini ya. 5.000-an ke atas udah mendekati 5.500 gitu. 3.500 lewat potensi bisa. Cuman sekarang nih jadi PR kalian nih nangkepnya di berapa. Nah, kalau kalian mau nangkep dalam jangka pendek, sederhananya lihat aja average hari ini. BB ini kan Verdana. Biasanya mereka kalau beli tuh enggak dalam waktu pendek gitu. Biasanya jangka view-nya tuh agak panjang. Nah, Verdana beli paling kenceng 21 bio, ada BQ 11 bio, itu harganya lumayan tinggi loh, 34, 32, 33 di sini. Jadi ya sederhananya support tuh 34 ke bawah. Ini 20-an bio, kalau seandainya Senin pagi-pagi langsung turun ke 34 lebih, bisa nggak kira-kira dia jual 21 bio di saat momen pagi-pagi masih sepi, bid dan over masih belum masuk semua? Susah. Makanya kadang ada tuh saham yang kayak pagi-pagi drop, kemudian tiba-tiba kenceng, atau yang kenceng tiba-tiba drop gitu. Jadi kalau kalian lihat posisi Broksum kayak gini, ini forennya masuk atau keluar hari ini? Hari ini forennya tuh masih masuk. Setelah MSCI masih masuk. Ini agak jarang sih. Aku kayak menarik lah. Jadi boleh dikatakan flow MSCI ada yang keluar gede kemarin, tapi masih ada kontra. Artinya
ini belum selesai nih. Setelah dari flow MSCI masih ada flow lanjutan nih untuk Arto gitu. Yang terjadi karena apa? Yang ya di view saya pertama karena interest rate, yang kedua adalah karena induknya ini Goto kenceng. Nah, bayar Goto hari ini agak menurutku nih agak aneh gitu. Kok bisa BB ngeborong Goto lagi? BB itu biasanya fun. Dan ini ngeborongnya 104 M. Di average 104, 10 M, 100 M. Ini tuh hebat. Kenapa hebat? Average-nya 104. Padahal closing kan 109. Jadi rendah ini average-nya. Ini hebat nih. Ini broker yang ngebelinya tuh jago. Nah, lewat nih MA200. Selanjutnya kemana? Goto menurutku adalah 120. Ini koreksinya nih nggak kesampaian. Dihapus saja. Nah, koreksi maksimalnya saat ini adalah MA200. Di ya angka 100 lah. 100 kan angka bulat ya. Jadi Goto kalau sampai 100, ya pintar-pintar kalian lah kalau seandainya belum punya kayak 103, 100, 99, 98 stop loss atau something, menurutku worth ya. Kalian lihat sendiri ini BB-nya belinya tuh 100 bio di level 104. Jadi di bawah 104 ya mungkin mereka cover. Apalagi kalau BB yang beli biasanya tuh bukan flow yang bukan flow yang langsung. Biasa flow-nya tuh agak lama tuh. Biasa untuk mereka agak panjang gitu. Itu Goto. Jadi Arto, Goto, kemudian BBYB. Jadi BBYB ini kan mau reg issue. Gosipnya harga reg isunya gope atau 600 aku nggak tahu. Nah, logically Pani kan reg issue ya. Reg issue Pani itu kayak nggak mau ngasih orang tebus. That's why dia nggak ada kepentingan untuk kerek harga tinggi-tinggi biar retail nggak mau tebus. Ngapain ditebus? Beli di market aja. Reg-nya 5.000, di market di bawah 5.000 gitu. Tapi kalau BBYB beda nih. Rencana nyarik dananya kan 1 triliunan. Dan ini memang perlu dana. Jadi harganya harus dibuat menarik. Kalau dia di bawah harga reg issue, ngapain orang tebus? Logiknya gitu. Nah, BBYB sendiri ya ini ada potensi cup and handle nih. Cup and handle-nya di level 400. Jadi 400 ini kan selalu ada seller. Kalau nggak salah 400 ini sellernya tuh juga broker kakap kemarin. Lalu koreksi bentar. Nah, sideways-nya tuh range sekian lah. Tuh. Kalau untuk turun lagi dari ini kan ada MSCI outflow kemarin sampai 325. Untuk turun di bawah 325 udah susah. Kenapa? Karena kemarin di 325 aja yang mau borong tuh banyak banget. Kemudian hari ini kenceng. Jadi kalau besok koreksi, kalian lihat aja di sini BBYB. Brokernya tuh nggak gimana-gimana bagus sih. BK, RF, PD 350 ya kita spare 350 lah. Ini NI-nya hebat nih. Bisa beli 8 bio net buy tapi average-nya 350. Sementara close 380-an. Nah, BK-nya asingnya tuh malah kalah sama lokalannya. RF-nya juga kalah sama lokal. Sama NI-nya. PD juga kalah sama NI. Karena nilai NI beli tuh gede banget. Average-nya 354. Ini at any price dia mau jual tuh dia cuan nih 384. Hebat. Jadi saat ini kalau mau beli BBYB ya 350 ke bawah. 380 nggak usah ke ketinggian gitu. Untuk BBYB itu untuk semua tag Goto, Arto, BBYB 3 itu yang saya lirik, sisanya nggak begitu. Kenapa? Karena ya BBYB ada corporate action, Goto ada corporate action juga, mendekati kerjasama dia dengan TikTok. Kemudian Arto ya salah satu proxy digital banks yang paling baik lah ya. Nah sisanya saya nggak lirik, oke? Jadi, nah ada satu hidden gem yang belum jalan nih, adalah Bukalapak. Boleh dikatakan e-commerce yang paling sehat, itu salah satunya adalah Bukalapak. Nah jadi Bukalapak ini kan sideways-nya di bawah nih. Nah, sederhana sih buka. 214 ke 200 itu berapa? Coba kita lihat kalkulator. 214 kurang 200 adalah 14 poin. 14 poin. 14 poin dibagi 214 kali 100. Nah, 6,5% ke 200. Jadi, kalian siapin uang atau plan resiko, kalian siap tanggung minus 6%. Kalau kalian siap nanggung 600.000, artinya kalian masuk maksimal 10 juta. Kalau kalian siap nanggung rugi maksimal 60.000, artinya kalian beli maksimal 1 juta. Nah, karena
titik low-nya di bawah 200 itu buang. Nah, jadi kalau kalian entry ya bertahap aja sampai ke bawah. Di pandanganku MA 200 mah lewat lah ini 230 sampai gap yang ada di sini nih. Ini mah nutup lah 240, jadi resiko 6%, potensi profit 20 hampir 20%, worth it lah gitu. Nah, jadi kalau besok nih Powell, nanti malam nih Powell speech-nya oke, kemudian nanti Arto BBB Goto masih naik lagi, ini nyusul next bisa jalan. Secara keuangan dia yang paling sehat, secara company dia yang paling oke. Cuman ya memang pergerakannya dibanding dengan yang lain memang agak kurang gitu. Jadi 240 untuk buka reachable banget. Enggak muluk-muluk lah untuk segitu. Nah, lalu hari tadi kan udah ya semua. Nah, banyak yang nanya Big Banks kapan jalan. Sebenarnya Big Banks tuh udah jalan lumayan. Nah, BRI sendiri, kalian lihat ya, ini kan foreign semua nih BRI di ujung nih sampai hari ini. Bahkan rebalancing, setelah rebalancing pun masih foreign. Koreksinya BRI itu nggak akan jauh-jauh lagi tuh. Ya, MA 200 jebol-jebol sedikit paling. Targetnya ke gap yang ada di sini. Ya, 7-8% kalian incer untuk BRI dapat lah. Oke, BRI 55, cobalah tawar di 5250 sampai 5000 lah spare. Mestinya bisa. Target gap di sini 56. Lalu ASI hari ini tuh bakal ada coveran dari tuh. Jadi kan kemarin tuh keluar dari indeks Sri Kahati, rebalancing, volumenya pun gede banget nih. Nah, yang keluar, fund-fund yang keluar dari indeks Sri Kahati di cover hari ini. Nah, ini yang cover foreign, rata-rata foreign sih hari ini. 55, 56, 56. Jadi kalau kalian mau beli 56 ke bawah, 56 sampai 54 oke lah untuk ASI. Nah, di viewku sih ini ya potensinya begini. Ini kan ada gap kecil nih di sini. Nah, itu potensi nutup tuh. Nah, maksimal low dari ASI itu 52. Nah, lalu bukan nggak mungkin dia nge-create inverted head and shoulders karena volumenya udah mulai kebentuk nih. Menurutku ASI itu udah bottoming. Udah nggak jauh-jauh lagi lah koreksinya. Bisa aja begini. Jadi kalau mau beli itu berdasarkan flow yang ada ya, ini foreign masuk lagi, ini foreign masuk lumayan, volume hari ini juga lumayan. Kalau kita lihat ini ya, kalau dia makin lower low itu artinya divergence-nya tuh makin nyata tuh, makin jelas tuh. Tuh, ini divergence-nya makin jelas, apalagi Desember ada potensi window dressing, masa ASI nggak ada window dressing, banyak loh gap besar di atas gitu loh. MA 200 juga udah lewat lumayan dalam loh. Jadi 55 sampai 52. 55 sampai 52 itu 300 poin. Potensi koreksi minus kalian tuh 8%. Kalau kalian beli bertahap ya bisa makin berkurang. Sementara target ke 6000. Ya oke lah, worth it. Kalau ke MA 200 ya bonus-bonus. Aman, gak usah disentuh lah, ngapain. BBRI udah, NCKL. Today NCKL Broksumnya so-so lumayan. Ada foreign keluar tapi ada lokalan yang nampung juga. Menurutku tuh aman begini nih. Ya masih begini-begini lah, 1050 ke bawah beli, sampai 1000 di atas 1050 jual. Kalau dia syukur-syukur bisa break 1090, that means targetnya lumayan. Jadi kalau seandainya nikel jalan, ya dia mestinya dia duluan nih yang kenceng nih, karena setelah IPO kan dia koreksi nih. Ini nih bukan company yang jelek, ini company bagus, cuman memang sellernya masih banyak gitu. Dan kalau next dia masuk MSCI bukan nggak mungkin, dia liquid loh, free floatnya juga gede, market capnya juga lumayan. SMRA, this a good stocks, a good sector setelah tech. Jadi saham teknologi ini kan lagi dapat flow. Nah, sayangnya properti itu memang selalu lelet, selalu lama. Nah, saat ini tuh lagi main di MA 200. Di viewku belakangan kan ada foreign keluar nih.
SMRA tuh mainnya begini kayak dia selalu kayak sideways tuh jangka panjang banget tuh. Kayak begini, kalau di support beli, di resist jual, support beli, resist jual, support beli, resist jual, support. Ini posisi lagi di tengah-tengah. Jadi agak nanggung. Better you orang nunggu MA 200-nya breakdown. Kalau nggak breakdown lalu naik kenceng gimana? Ya lu beli sedikit dulu lah. Mau beli 10 juta, beli 1-2 juta dulu. Sisanya agak tahan di bawah. Karena Broxomnya hari ini bagus. CC, BK, AK beli. Nggak begitu gede-gede amat. Jadi kalau kita lihat average market, dari average foreign lah, dari 19 Oktober ya. Di bawah 600, jadi di bawah 600 oke lah. Kalau 615 gitu nanggung. Di bawah 600 ya orang cicil sampai 580 atau 560. 600 sampai 560 oke lah, itu worth, itu murah. Nah, kalian potensi dapat flow dari yang di bawah-bawah ini juga gitu. Ada bear div, ada nggak ya? Nggak ada. Mungkin kalau di Horley mungkin ya. Kalau di Horley bisa jadi dia ada potensi turun dulu. Ya, ada bear divergence. Kemudian ada kayak, kita pakai trading view ya. Dia ada kayak, apa sih namanya? Ada kayak rising wedge kecil gitu di Horley. Jadi wajar nih kalau dia koreksi dulu. Ini kan divergence and shoulders, tapi bisa aja gagal. Jadi lebih baik dihapus saja. Kemudian kita lihat jam-jamannya. Nah, di jam-jaman tuh agak sedikit mengkhawatirkan nih. Kenapa? Karena dia koreksi itu nggak terlalu dalam. Nah, ini tuh rising wedge. Kemudian MACD-nya juga turun. Nah, jadi kalau dia koreksi berdasarkan rules MACD ya, bukan MACD, MYCD. Nah, dia bisa ke sini dulu tuh. Ke 560. Jadi menurutku di bawah 500 lah baru beli. Di bawah 600 lah baru beli. Lebih lebih aman lah istilahnya. Tuh. Gitu. Oke. Antam aku nggak begitu lihat. Brand hari ini gimana ya? Netral, brand, ada PD, YJ, Broxom netral, YU, ini ada foreign keluar, foreign masuk sedikit. Kan kemarin kalau nggak salah 6.600 ya aku bilang ini ya. Kalau mau ikut tuh 6.600 apa 65 aku lupa ya. Tuh ini tuh cakep, kayak dia di atas ketahan wajar. Dan koreksi itu ada yang nampung, koreksi ada yang nampung. So far brand menarik, kalaupun koreksi itu sampai 6.000 tuh masih oke. Ya memang agak dalam 6.000, kalian persiapin aja, mesti pintar-pintar. Targetnya menurutku 7.000 udah kena, next 8.000 tuh bisa. Oke? Karena kalau ngelihat brand, kenapa brand kenceng ya kalian coba lihat kenapa Aman kenceng. Nah itu reasonnya sama. Alasannya kalian pikirkan sendiri. Jasa Marga kemarin tuh double digit pendapatannya. Bukan double digit, 2 kali lipat gitu. Nah ini Elliott Wave dari Jasa Marga. Kita orang main Jasa Marga dari sini. Lalu dari sini. Lalu saat ini agak sedikit beresiko tuh Jasa Marga. Karena dia ada rising wedge. Nah, dan dia juga udah mendekati pucuk wave 5. Jadi kalau untuk beli saat ini udah enggak begitu wise. Kecuali dia bisa 46 atau 45 atau 44 lagi. Nah, ini tuh kalau Elliott Wave 5 itu udah paling jauh. Nah, itu juga dekat dengan resisten. Kemarin laporan keuangan keluar. Dia cetak laba bottom line 6 kali lipat, 600%. Nah, tapi di sell on strength. Ya keluar laporan keuangannya setelah kenceng begini. Kalau di bawah ya kan lebih ya you know lah gitu. Belum tentu momen keluar laporan keuangan tuh selalu jadi momen yang tepat. MDKA tuh cukup menarik. Ada divergence udah gede. Kemudian volume di ujung juga udah mulai lumayan. Nah ini koneksinya nih nggak kesampaian. Jadi MDKA next kalau koreksi
2560, 2550. Titik kunci MDKA itu dia harus lewat 2670. Kotak yang ini. Nah tadi hari ini kan nggak bisa lewat tuh, jadi koreksi dulu tuh bentar. Nah bisa jadi begini nih, kalau aku lihatnya sih begini. Bisa aja. Tuh sampai 24 oke lah. Karena kalau kita tarik dari paling bottom ke paling sekarang 23 November. 23 November sampai sekarang ya, ZP, BK, PD itu average-nya 2500. Jadi even average mereka tuh tinggi gitu loh. Jadi di bawah 25 atau 2550 sampai 24 gitu worth to buy lah. Karena itu average market. Oke. Sip. Sampai 24. Era hari ini bayarnya siapa aku nggak tahu, belum cek. Desember tanggal 1. Netral YP, net buy, LG, net sell ya gitulah. Untuk sekedar balik ke 400 sih bisa lah. Ini ada inverted and shoulders kecil. Jadi koreksi bentar. Lalu balik 400. Kalau lihat dari Broxom Today sih nggak begitu menarik, tapi kalau lihat akum selama ini ada. Tadi ada satu yang menarik, apa ya aku lupa. Oh Pegeo iya. Coba lihat ya, ini belum ada base sama sekali. Tapi belum lah, antar aja lah, tunggu kejadian. BBCA. Aduh, ini saham udah kayak deposito nih. BCA gitu aja sih ya. Ini masih ada gap nih 8.005, nanggung banget, belum nutup. Kalau kalian beli BCA ya all time high lagi 94 tuh mungkin aja. All time high 94. Tuh, ini BCA kalau balik lagi ke kotak ini nih. Udah lah, merem lah. Beli merem lah di bawah 888 ke bawah tuh merem aja. Karena dia nih ada rising wedge nih. Jadi waktu rising wedge kayak begini pecah. Nah, target turunnya tuh lumayan dalam. Nah, setelah gitu baru dia bakal naik lagi ke all time high. Gitu. Jadi beli posisi sekarang tuh nanggung. Kalau bisa 8750, 85. Apalagi nih? Gadget tunggal. Lumayan lah. Tinggal mau ditarik apa enggak tuh. Ini coba kita lihat frekuensi analyzer ya, ada spikes enggak. Tulisnya ada yang spikes nih, ada yang nampung agak-agak gede. Lumayan lah, makin sering tuh makin ada potensi untuk dia break 960, 1000 mungkin sih. Kasih udah. Ayam enggak lah, ngapain enggak usah dibahas. Threadliner yo apa aja, ayo apa aja. Inco belum lah. WLG belum lah. Aman, berdoa banyak-banyak lah kalau kalian masih punya di atas ya. Kalau di bawah mah nothing tulus, tapi aku nggak mau sama sekali. Broxum sih hari ini bagus. Ya Broxum hari ini bagus. Asingnya keluar nih, aneh. Jujur sih aneh. Aku jarang ngelihat ada inflow MSCI foreign masuk lalu besoknya langsung keluar, aneh sih. Tapi ya bisa aja ini lokal yang nyamar jadi asing, ya kan? Tapi tujuannya apa saya nggak tahu. Aman, saya nggak tahu targetnya segala macam. Yang saya tahu ini aja lah, brand masih oke. Kemudian banyak yang nanya, cuan nih, gue cuma punya 1 juta. Jadi hari ini kan gila tuh dibanting ARB, besok kenceng lagi. Menurutku sih ya, cuan coba deh 10.000 mungkin nggak?
Berani nggak kalian nih? Tuh targetin 10.000. Aku mah cuma punya 1 juta. Arto udah. PTRO. Menarik nih PTRO. Tipis-tipis ya, reminder ya. Ini ada double bottom nih di atas 443 kalau lewat tuh. Kalau lewat ke sini nih ke 5.000. Tapi aku nggak main ini. Excel, let's see. Ya balik ke 2000 boleh lah kalau mau spek. Tapi nggak begitu menarik. BBTN tuh menarik tuh. Tuh, jadi kalau koreksi ke ini yang specs yang nampungin banyak. Ini kalau koreksi ke gap ini 1220, 1220, break 1300 ke 1380. Nah potensinya ada, cuman katalisnya nggak ada. Jadi ya bosen lah kalau kalian beli gitu. Bakal ngebosenin. Kapan harus nggak masuk brand lagi? Sekarang nggak bisa beli karena market udah tutup. HMP seru, ngebul loh. HMSP ya so-so lah. Let's see WIRG. Ini kan saham tech juga nih. Belakangan frequency analyzer-nya lumayan tuh. Tuh kalian lihat ini di bottom nih ada yang nampung agak-agak lumayan serius nih, agak-agak gede nih di bawah nih. Nah foreign-nya juga tipis-tipis nih akum nih. Tuh. Ini kita delete dulu, kita hapus. Ini saham terakhir yang kita bahas ya. Lalu volumenya WIRG tuh udah mulai tuh. Kalau dari bottom kita tarik 17 Oktober lah. Kasaran aja. Ya KI kan underwriter-nya nih. Mungkin yang barang-barang atas atau barang-barang bawah dibuang-buang. Tapi yang akum RF lumayan 117. Berarti di bawah 120 WIRG tuh cakep. Nah targetin ke MA 200 mungkin. Atau ke 140. Ya nggak muluk-muluk lah. Jadi 120 sampai 112. Berani nggak? Ini nih. Gue kasih merah dah. Nah ini. Ini resiko. Ya ini potensi orang punya profit. Karena kalau kita bicara tech ya dia juga proksinya tech. Sawit saya nggak bahas karena nggak menarik. Nggak ada guna. ADMR hari ini tuh lucu. Dia koreksi, volumenya nggak ada. Lalu lumayan juga ada yang nampung. ADMR nih dia kan nggak bisa ngelewat 1350 nih. Udah 2, 3, 4, 5 kali nih. Nah kalau balik ke sini selama buangan yang nggak besar, selama volume koreksinya tuh kecil-kecil, itu menarik. Karena kita lihat ya dari 27 November. Dari 27 November. Ini nih ubah ke gross ya. Kita ubah ke gross nih. Yang ngangkat paling kenceng itu PD. 1311. Dia udah TP. Dia tuh rugi sebenarnya. Karena jualnya 1280. CCYP. Kalau kita lihat net. BB lagi 1280, 1275. Nah 1250, 12 nggak kalah kalian tuh. Tuh sampai MA 200 pasang target sell tuh di sini 1350. Kalau nggak mau sell begitu sampai ya intinya gini. Ini ya sering nih saya lihat nih. Yang seharusnya secara logis makan over yang ada di atas, nge-break in suatu saham secara logis itu adalah orang yang punya sahamnya banyak. Kalau kalian tidak punya, kalian nge-break ya kalian tuh sumbang ke market, ya kan? Kalian punya 10M atau 1M lah di bawah. Resist tuh ada 200 juta. Kalau kalian tampar 200 juta di atas, 1M kalian tuh
kalau berhasil ya, 1M kalian tuh nilainya naiknya kenceng dengan modal cuma 200 juta. Tapi kalau kalian nggak punya saham, kalian belinya suka buy on buy on, nggak punya barangnya gitu ya, itu namanya lu ngebantu orang yang udah punya barang di bawah. Jadi it's better kalau seandainya kalian belinya tuh di bawah. Di atas diem aja, kalem aja. Kecuali terpaksa nggak punya, telat lalu naik, mau ikutan ya harus siap, disiplin gitu. Kebanyakan tuh begitu. Sekian, dan aku punya baterai udah mau habis. Nanti malam saya coba cek-cek lagi kalau ada yang menarik. Ya Senin kita bahas. Thank you ya.